Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Arbani dengan NIM H0523072. Hari ini saya ingin melakukan sebuah presentasi dengan judul materi peranan kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Menurut Gagner 1984, belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Peranan kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran itu sangatlah strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Adapun 3 peran penting kurikulum, yang pertama adalah peran konservatif, yaitu sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dan yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum turut berperan aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah peranan kreatif, yaitu kurikulum menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan di masa sekarang dan mendatang. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi secara bersama-sama. Yang pertama adalah belajar. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lainnya. Yang kedua adalah mengajar. Mengajar diartikan dengan suatu keadaan untuk menciptakan situasi yang mampu merangsang siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik adalah apa yang diperoleh langsung seseorang baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan, sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Contohnya adalah mengajar. Mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologi. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar, berawal dari sifat materi filsafat yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Adapun 6 jenis materi ilmu, yang pertama adalah ide abstrak. Ide abstrak merujuk pada konsep atau gagasan yang tidak memiliki bentuk fisik. Yang kedua adalah benda fisik. Benda fisik adalah objek yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Ketiga, jasad hidup. Jasad hidup ini mencakup semua bentuk kehidupan, baik itu hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Yang keempat, gejala rohani. Gejala rohani merujuk pada fenomena yang berkaitan dengan aspek non-fisik dari manusia, seperti emosi, pikiran, dan spiritualitas. Yang kelima adalah peristiwa sosial. Peristiwa sosial adalah kejadian yang melibatkan interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang keenam dan yang terakhir yaitu adalah proses tanda. Proses tanda ini berkaitan dengan cara berkomunikasi dan representasi melalui simbol atau tanda. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia. Sedangkan basis konstruk konsep pada siswa adalah latar atau pengalaman pribadi yang dibangun melalui proses penemuan belajar. Pembelajaran berdasarkan penggunaan konsep siswa sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru, kinerja siswa, dan iklim sosial pembelajaran. Penggunaan konsep siswa juga memiliki berbagai potensi kebermaknaan baik berkenaan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang hendak dikembangkan di dalam pembelajaran.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi peranan kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat dan juga wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.